Assalamualaikum Sobat Prabu, jumpa lagi dengan saya Kang Prabu di acara podcast Muda Bandung. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, anak-anak muda dari Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung mungkin, yang emang peduli dengan kegiatan sosial. Mereka-mereka yang tanpa lelah berjuang untuk kepentingan orang lain, tapi kepentingan sendirinya juga tetap diperhatikan. Kita berkenalan dengan mereka. Ini dengan Kang siapa? Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saya Johan Pradana Prawira kan. Dipanggilnya Om Jo, kalau di Om Cimahi. Jo. Om Jo. Om Jo. Om Jo. Saya Cici Sri Wulandari. Cici. Saya AF Saifuddin. AF Saifuddin. Sama Kang Tri. Kang Tri. Siap. Nah, sekarang siapa yang mau jelasin nih? Siapa Kang ini teh? Dan bergerak di bidang apa? Seperti apa? Silakan. Saya mungkin. Om Jo, silakan Om. Nah, jadi kita tuh saya bicara story kita dulu. Ya, histori dulu tentang kegiatan sosial Akang ini teh apa? Kapan mulai, siapa saja, terus kegiatannya seperti apa? Nanti saya perdalam lagi di situ. Nah, jadi gini, awalnya itu mungkin saya ketemu dengan camat Cimahi Tengah. Oke. Namanya itu Patrik. Masih camat sekarang? Masih camat. Oh, masih. Camat tahu Patrik. Salam Patri, halo. Beliau tuh bingung kan? Ya. Saya nanya, Mbak kenapa? Dia jawab, kok saya bingung aku COVID. Karena ambulan layanan siaga kota Cimahi waktu itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan untuk COVID. Nah, seperti ini. Kayaknya waktu itu sok berani deh. Pak, di saya tidak mengenal. Kayaknya di situ kan kita bersinergi. Ketemu lah rekan-rekan semua nih. Ada ketemu Kang Tri dulu, dia escorting ambulan. Oh, escorti itu Pendampingan ambulan, terus ketemu rekan-rekan yang lain. Nah, di situ kita dalam saat itu 2 tahun terus koordinasi kolaborasi dengan pihak kelurahan yang ada di kota Cimahi untuk angkut warga ini kena COVID. Jadi, akhirnya di situ kita buatlah ya. gitu. Perkumpulan ya. Ya, Perkumpulan siaga tanggap darurat, terutama ketika waktu COVID. COVID. Betul. Oke. Dan selebihnya setelah COVID itu ternyata makin melebar gitu. Terjadi waktu itu saya ingat bencana di Spooning di Garut. Yang banjir bandang itu. Nah, akhirnya kita ke sana. Itu ada unik juga sih. Saya datang ke PPBD, Bunga Wantun ya, Iya. gitu. Pak pinjam tenda. Gitu. Saya pinjam tenda kotor. Gitu. Kita nih mau mewakili kota Cimahi untuk berbagi di Garut. Niatnya cuma datang masih donasi baru. Niatnya. Tapi sampai di Garut akhirnya kita posisikan di zona merah. Oh, jadi masuk ke Atas di puncak. terdepan aja ya. Jadi kita bangun tenda darurat. Kita bangun juga dapur umum Oke. untuk memfasilitasi 150 warga makan di tenda darurat kita. Nah, dari situ terus berkembang. Ada warga kan kalau dong pengurusan BPJS, saya tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Kita coba fasilitasi dan itu berjalan sampai hari ini. Jadi perkumpulan ya. Perkumpulan. Nah, kan bisa ceritakan nggak nih perkumpulan ini pertamanya berapa orang, siapa saja, terus di mana sih ngumpulnya kan gitu. Iya. Sampai ya kalau saya dapat informasi kan sampai adanya rumah singgah ya. Nah, bisa didetailkan kembali nggak kan pertamanya siapa aja sih yang pertama merintis ini gitu. Jadi kalau untuk yang pertama awal kita untuk bikin saya seperti terus waktu itu terkait membantu kita juga, terus ada Kang Cahyana, dia nggak ada di sini, itu ada lagi yang awal
Kumpulnya di mana? Kumpulnya di pelataran rumah sakit. Di parkiran Rumah sakit, tidur di situ, makan di situ, apapun kita di situ. waktu COVID berarti pada pakai ini ya? PD itu. Full pakai ada nggak? lumayan. Dan kadang-kadang karena kita Jadi 5 orang berarti ada sekitar 5 orang. lima orang betul. 5-6 orang itu memulai karena ramainya COVID ya, apalagi kalau di awal-awal kan itu ambulan bolak-balik terus ya. Betul. Mungkin saya juga pernah ketemu dengan ambulan akan gitu kan. Karena waktu itu mungkin pakai APD jadi nggak kelihatan ya. Jadi di pertamanya dari situ 5-6 orang mulai bergeser ke wilayah bencana lain. Nah sekarang ternyata jadi ada rumah singgah. Nah rumah singgah itu ceritakan seperti apa bisa jadi ada rumah singgah? Jadi kalau rumah singgah itu ini mungkin ya bukti ya bahwa kerja keras tidak akan hasil. Jadi ada tiba-tiba orang balik setelah kita pulang dari Garut, Dari sana. dari bencana ini tanpa ada istilahnya embel-embel apapun, saya punya rumah nih, silahkan kalian gunakan untuk kepentingan sosial. Saya boleh ucapin makasih ya ke Bu Haji Nurjana, Oh, beliau yang Bu Haji, nuhun Bu Haji Nurjana, salam dari Prabu News. Jadi dari semenjak Garut tuh pas Garut kita ada di sini terus dibantu juga sama rekan-rekan dari PAEP ya, untuk memfasilitasi rumah singgah. Karena kan waktu itu harus kita bersihkan, harus kita cek ulang. Sementara kan apa mungkin kan dari mana kan? Dari mana sumber rekan-rekan Dari relawan lagi gitu kan. Akhirnya sekarang sudah hampir layak, sudah kita cek ulang. Jadi sudah berbentuk rumah sudah enak gitu. Oke Om Jo, karena kan sekarang yang datang ke sini bukan Om Jo aja. Betul. Di sebelahnya ada Cici nih, saya harus bergeser nih bagiannya Cici sekarang. Nah, Cici ini relawan juga ya? Iya. Terus full 24 jam siap sedia buat kan di bagian apa? Advokasi. Advokasi itu pendampingan warga yang membutuhkan pendampingan yang memahami tentang pasien kan gitu. Bisa dijelaskan silakan Ci. Ya, jadi advokasi itu ketika misalnya ada pasien yang dibutuhkan masuk ke ruangan apa, bila mau pembayaran apa, kan pasien itu tidak ada yang mengerti. Oh. Ada yang mengerti dan tidak ada yang mengerti. Ya. Nah, pasien itu meminta bantu saya untuk tolong teh iniin, saya butuh bantuan. Urusin gitu secara Nah, terus waktu itu pun ada salah satu pasien bilang gini, teh tolong saya nggak ngerti apa-apa, tolong bantuin sama teteh katanya gitu. Nah dari situ saya bantuin sampai dia masuk ruangan, pembayaran ini, pembayaran itu. Keren. Ya, berarti Cici memahami soal administrasi rumah sakit ya, Ya. tentang BPJS-nya dan lain-lain. Ya, karena apakah emang administrasi di rumah sakit masih rumit, Ci? Nah jadi kalau misalnya pasien yang tidak membutuhkan BPJS sama yang membutuhkan BPJS, pihak rumah sakit jarang ngerespon. Yang pakai BPJS jarang merespon full ya. Iya. Jadi dianggapnya pokoknya semua harus tahu, harus bisa aja kan gitu. Iya. Ya di sini Cici hadir gitu. Perantaranya supaya masyarakat bisa tahu semua. Siapa aja yang udah pernah ditolong sih? Salah satunya Bapak Nana. Pak Nana orang mana? Orang Ganggu sih. Oh, berarti orang mana? Di rumah sakit mana dulu? Cibabat. Di Cibabat. Ya mudah-mudahan Pak Nana nonton ya, karena Cici nih. Pak. Nah kalau ada sobat Prabu atau warga Bandung, warga Cimahi yang membutuhkan pendampingan soal BPJS atau komunikasi dengan pihak rumah sakit, ambulan, baik itu rumah singgah, ya ini relawan-relawannya nanti bisa hubungi kami untuk bisa komunikasi dengan mereka. Nah geser lagi ke Pak Aep. Kalau saya sendiri supir ambulan, saya ambulan kota Cimahi.
Dan kebetulan saya ketuanya supir ambulan di Kota Cimahi. Maksudnya supir ambulan Kota Cimahi itu Bapak itu di supir rumah sakit Di kelurahan. atau kelurahan? Kelurahan. Oh, kelurahan. Ya. Jadi supir ambulan di kelurahan Kota Cimahi ya, di Kota Cimahi kan ada 15 kelurahan. ya. Nah, jadi Semua kelurahan 15-nya 15-nya diketuai oleh saya. Bapak ketuanya. Iya. Jadi ketua geng Kebetulan. ambulan kelurahan Cimahi, Kota Cimahi. kelurahan Kota Cimahi 15. Kebetulan ketemu dengan rekan-rekan ya kasus apa sih, pasien COVID. Covid ya banyak. Iya, itu sinergi dan saya merasa terbantu sekali dengan kehadiran rekan-rekan relawan. Iya. Jadi di situ saya coba ikut masuk ke ranah mereka. Barangkali saya bisa Berguna di situ. Ya pasti lah Pak. Ya, disambut dengan baik anak-anak mereka, ya anak-anak relawan yang ada di rumah singgah sekarang ya, anak STD kalau istilah ini apa grup itu STD. siaga tanggap darurat. Siaga tanggap darurat. Kalau saya kan Bukan standar ya, bukan. Kalau saya kan layanan siaga Kota Cimahi ya, layanan Ya. siaga kesehatan Kota Cimahi. Alhamdulillah bisa bersinergi dan sampai hari ini ya alhamdulillah ya, kita saling support saat ada penanganan pasien. Ya. Ya, karena kan kalau kita 15 itu di Kota Cimahi itu 15 kelurahan. Memang ada 15 ambulan kelurahan. Tapi kadang-kadang kan pasien ada yang double di satu kelurahan. Satu kelurahan bisa Iya. Bisa 1, 2, 3 bahkan apalagi waktu Covid ya. Nah, paling waktu COVID. Nah, kita sudah sinergi juga tetap masih kekurangan 15 itu. Nah, alhamdulillah dengan kehadiran mereka ya kita merasa bantu sekali gitu. Jadi kalau ada COVID, Jo, tolong ini ada pasien COVID. Tri, di mana posisi? Oh, saya di sini Pak, tolong nih ada pasien COVID. Udah mereka tanpa menolak. Iya Pak, nggak bisa Pak, gimana? Jadi bilang siap dan. Itu saya tertarik dengan mereka ya. Ya. Makanya akhirnya ya saya Jadi masuk ikut aja, ya. masuk aja. Sekarang ikut mengurus aja ya. Iya, itu berjari aja jadi orang tua mereka aja Mas. Siap. Baik. Gitu aja. Mangga sareng kan. Mungkin langsung ya, karena saya juga sebagai istilahnya saya supir baru lah, junior di sini. Awal mulanya sebenarnya benar kata Om Jo, kita dulu awalnya kita kumpul di emperan rumah sakit gitu kan. Dan terutama saya dulu awal ketemunya saya bahkan bukan ke Om Jo dulu gitu, ke Kang Cahyana itu ketemu di Cikadut escorting. Saya dulu anak escorting gitu kan. Oh, escorting. Anak escorting hanya berapa bulan? Hanya 3 bulan saya jadi anak escorting. Kebetulan saya basically-nya anak touring gitu kan. Tapi karena lihat wah anak escorting enak gitu kan. Ya udah terjun di situ, ketemu Kang Cahyana, saya diculik di Hasan Sadikin. Di pelataran rumah sakit forensik itu kan tempat jenazah, Iya. cerita gitu kan. Geser. Geser ketemu teman-teman. Akhirnya kita satu pemikiran karena orang itu satu frekuensi itu susah. Ya. Bahkan kita malah kemarin lebih baik kita 6 orang aja. 6 orang tapi kita solid. Nah kan. Tapi ada kekurangan juga 6 orang ini. Jadi kita untuk berkembang akhirnya kita harus mencari gitu kan. Saya juga dulu kan awalnya dari escorting naik jadi CO-nya lah istilahnya. Jadi connect selama 6 bulan gitu kan. Connect 6 bulan terus naik ke supir ambulan karena sudah punya SIM selama 2 tahun gitu. Hal konyol pun saya sudah punya SIM 2 tahun baru bisa naik mobil selama 1 bulan ke belakang. Ada SIM khusus itu ambulan? Enggak sih. Enggak. Sama aja. Karena supir ambulan tuh beda dengan supir pribadi. Kita butuh gentle mental. Iya, makanya saya nanya ada SIM khusus nggak? Enggak ada. C-nya misalnya A-nya A plus Biasa. Cuma segi kita mengendarinya berbeda karena Iya. kan kita kan tuntutannya itu kan selamat dan cepat gitu kan. Yang kata-kata cepatnya itu kan ketika kita di layanan ambulan gitu kan, terutama senior saya Pak Aib gitu kan, banyak senior, kita ada beberapa kode gitu kan, terutama kode merah gitu. Kode merah itu dituntut kayak gimana cepat gitu, terutama lalu lalang. Jujur di Indonesia ini Sulit. sosialisasi tentang lalu lintas, terutama kita kan di undang-undang ambulan tuh prioritas nomor 2 setelah damkar gitu kan. Betul. Kalau damkar mau nabrak enak,
mereka ada ganti rugi gitu. Kalau kita mau nabrak, ya kita beberapa kasus kan banyak ada di media sosial, ambulan dihalangi mercy, ambulan ini terus Ya, sampai itu ramai kan, kemarin tuh. yang ramai kan, Ya. gitu kan. Makanya bahkan saya ini kok miris gitu kan, kita sebagai supir ambulan kadang-kadang capek juga gitu, terutama covid juga. Bener kata Pak Aep, kita tuh keluar jam 12 siang, pulang lagi jam 12 siang lagi gitu. Ada pesan nggak buat masyarakat Kota Bandung nih? Pesan berkaitan dari dengan buat masyarakat kota viral itu? buat kota masyarakat Kota Bandung, saya minta mohon lah istilahnya, utamakan prioritaslah kita. Cuman emang ada kala ada oknum-oknum yang emang menyalahgunakan tentang Iya. ambulan gitu kan. Saya di sini memahami, walaupun saya sebagai junior gitu kan. Di sini ada dua, istilahnya ada dua, menyalakan sirine ketika penjemputan, menyalakan sirine ketika membawa pasien gitu kan. Bahkan sempat ambulan kosong. Saya mah bahkan pernah tragedi di Cimindi sama di batas kota. Saya turun dari Raja Wali, rumah sakit Raja Wali sampai ke penyekatan, pos penyekatan depan Superindo, saya lari pakai APD. Triknya gampang. Warga nggak mau minggir, saya pegang semuanya. Karena kan Takut lagi ya. kalau sekiranya kemarin ada warga untuk memviralkan, saya udah viral itu. Karena sudah istilahnya kita tuntutan saturasi sudah istilahnya sudah Ya. ambang kritis gitu Ya, kan. prioritas ya. Sedangkan tahu sendiri waktu PPKM yang Pertama itu. kedua Yang bulan kedua. Juni Juli itu kan lebih parah lagi gitu Ya. kan, penyekatan di mana-mana. Triknya gitu, kita turun, kita dulu emang bertiga, istilahnya ada CO, ada driver, ada bagian medisnya, istilahnya kita yang mengamati saturasi dari situ ke pasien gitu kan. Ketika itu ya nggak tahu mana, kita harus turun. Kita sebagai istilahnya, saya sebagai kenek, sebagai tim medis, turun bagaimana sih caranya? Dengan itu udah, bapak ngomong minggir, saya pegang. Apa saya peluk? Karena kan dulu gitu kan. Karena COVID itu Baru kan. bunuh diri dong. Saya dulu pernah bahkan saya istilahnya teriak saya kasar dengan aparat, ya wajar gitu kan, sama-sama capek. Saya juga minta maaf kepada aparat gitu, terus kan di sub polisi kita sama-sama capek gitu kan. Ya. Apalagi kita di supir ambulan, ya bahkan dulu malah pasien nunggu kita gitu kan, nunggu ambulan gitu. Ya, karena untuk memeriksa kondisi pasien kan bukan dari supir ambulan atau lain-lain kan. Hmm. Masalah itu kan nanti di rumah sakit kan, yang penting hadir aja dulu kan. Iya. Berarti buat warga Indonesia ya, terutama umum, ya dituntut respeknya lah. Ya kadang-kadang ada kurang lebih, tapi respect itu yang terbaik kan. Respect terhadap ambulan. Pasti ada sesuatu di dalamnya gitu. Kayak nyawa gitu. Nah Kang, berarti sekarang udah berapa tahun nih? Kita masuk di tahun kedua. Sekarang tahun kedua. Kalau COVID-nya ini udah mau 3 tahun kan? Ya udah mau beres. Udah mau beres. Oke. Asli, Asli 3 tahun. ini masih Tapi udah bisa mudik kan? dengan sana. Dengan sangat. Jadi berarti udah 2 tahun sekarang. Nah, boleh tahu nggak kalau misalnya kan relawan itu selain dia meluangkan waktu, pasti ada yang tergadaikan ya kehidupannya secara personal. Artinya ada keluarga yang ditinggalkan, terus ada anak-anak yang harus dihidupi gitu. Nah, gimana menyelesaikan itu dan membagi itu? Nah kalau saya pribadi ya, untuk kebutuhan pribadi saya, emang awal saya punya usaha sendiri kan di kampung calon istri, punya usaha. Karena saya pribadi sudah tidak berkeluarga, sudah sendiri, jomblo. Tenang mereka tuh kan Pikirannya itu udah kalau jadi relawan mungkin hampir semua ya. Tapi itu salah juga sih. Sudah tidak memikirkan itu masih ada. Tapi itu sebetulnya sesuatu yang salah. Itu harus diperbaiki. Nah, makanya sekarang kita berpikir kita berpikir di rumah singgah ini kita mau bikin bagaimana sih caranya anak-anak bisa menghasilkan uang. Gitu kan. Dalam artian entah berdagang, entah seperti apa. Jadi tidak mengabaikan dirinya sendiri. harus. Betul. Itu konsep yang mungkin waktu dekat ini akan saya bangun di rekan-rekan rumah singgah. Ya, jangan sampai dari relawan jadi korban. Betul. Kan? Banyak kan gitu. Banyak.
jangan sampai seperti itu. Betul. Artinya tetap kehidupan secara pribadinya harus diselesaikan. Baru geser ke pihak lain kan gitu. Nah kita di sini kan yang saya pribadi lebih senior ya di sini Pak ya. Jadi melihat apa semangat mereka kadang-kadang misalkan merupakan diri sendiri. Itu makanya yang harus mulai saya manage ke anak-anak. Ya. Jadi relawan Itu ada bapak yang ngingetin kan? relawan itu jangan apa jadi korban gitu. Ya. Ya. Karena sementara ini mereka jadi relawan kan juga jadi korban. Jadi mengabaikan dia kesehatan, keselamatan, kadang-kadang. Ya itulah ya, karena dia rasa care terhadap apa sesama, akhirnya mau apa dia tidak ingat bahwa dia sendiri harus dijaga gitu. Kesehatan, keselamatan. Nah kalau dari Ya, dari pemerintahan daerah ada ini nggak? Ada dukungan nggak? Nah, itu harus saya yang masuk ke beliau. Kalau saya sih apa supir pemerintahan Pak ya. Kalau dari pemerintahan Kota Cimahi secara resmi mungkin tidak. Saya nyatakan tegas secara resmi tidak. Secara resmi tidak. Tapi dari individu mereka, itu seperti contoh saya terima kasih kepada donatur yang sudah selalu mensupport kita. Kebetulan mereka juga ada yang dari Siapa aja kan? saya sebutin Nggak apa-apa sebutin biar. Pak Sekwan, Pak Totong, Pak Oh. Sekwan DPRD, Nuhun, Pak Sekwan, nuhun. terus Pak Aam, Rustam, dia kepala bagian di Dinas Perizinan Kota Cimahi, Oh keren Pak. terus Pak Camat Cimahi Utara, Anu ngimitian ya. Cimahi Tengah, itu Cimahi Utara, terus Lurah Ciberem, Oh udah sih bener Lurah pada suka. Keren Pak Lurah. Jadi Dokter Reni, Sekdis Kesehatan Kota Cimahi, yang sering mensupport kita juga, terus sama Pak Sikdar Kota Cimahi juga secara individu mereka mensupport. Untuk apa tuh dalam bentuk apa? Biasanya kan kalau menurut saya mau fokusan gitu ya mereka. Pak bantuan jam bensin. Bantuan yang Pasien, gitu. oh, Pasien pasien. gitu kan. Karena saya sering bicara ke mereka gitu. Pak, di saat masyarakat terkondusifkan, otomatis masyarakat mau ngajukan obat rekor. Ya. Kan gitu. Ya sok lah cinggung mahal ke kita. Gitu. Nah, makanya selama ini mereka orang-orang baik yang saya sebutkan tadi mensupport kegiatan-kegiatan kita. Memang dari angka tidak terbesar, tapi bukan nilai yang saya lihat, tapi Respect. konsisten. Ya. Hampir setiap bulan mereka konsisten. Mungkin bulan sekarang belum Pak. Terus kalau selebihnya kan, ini unik nih. Makanya kenapa tadi kata Kang Tri menyamakan frekuensi yang susah. Uniknya tuh kadang-kadang kita sampai benar-benar patungan. Membelain ini buat makan kita, tapi kita isiin dulu buat bensin. Ada lagi yang awal ya, yang lebih gila. Pasien mau beli obat buat beli duit. Kayak berapa nih? Kita kumpulin. Oke. Jadi beli obat buat pasien. Buat pasien. Sobat pasien. Jadi beli obat, dimakan obatnya biar pasiennya sembuh. Bukan itu. Tapi ya gitulah kalau mereka itu ya saya bangga dengan mereka. Menarik, keren. Nah, apakah sekarang merekrut? Tidak merekrut relawan? Alhamdulillah, kan sekarang kita juga sudah mulai ada akun media sosial di Instagram sudah ada. Banyak yang DM ke saya, izin, kita pengen gabung. Di sini saya bukan tidak membolehkan yang lain bergabung, Ya. tapi saya coba dulu dengan SDM yang sekarang juga udah mulai 20 sih. Udah banyak. Dengan SDM yang ada itu, saya coba memposisikan semuanya dulu kan. Jadi walaupun kita relawan, tapi tidak asal-asalan. Betul. Makanya kenapa di sini saya buat satu bidang kayak bidang kebencanaan, seleradi, Ya. gitu Itu kan. pertanyaan saya selanjutnya. Oh, siap. Tadi sudah bahwa benar-benar relawan lah ini yang mandiri, tapi numonoge ke masuk nyumbang dan ya Betul. pejabat Cimahi Unggul Kota Bandung cenaya apa Cimahi. Ya sebenarnya Pak PLT yang kayak menyumbang. Nah Kota Bandung oke biasa menyumbang. Tapi di wilayah relawannya artinya masih di Cimahi aja atau sudah? Kalau di Garut kan sudah itu terkait kebencanaan, tapi terkait dengan ambulan terus pendampingan ke rumah sakit itu udah di mana saja atau baru di Cimahi aja? Enggak sih, tapi itu kan
di mana-mana, kadang di Bandung, di mana. Jadi udah di beberapa rumah sakit lah ya, pendampingannya tidak di Cimahi aja kan. Artinya udah Jawa Barat nih, Pak RK, Ridwan Kamil. Assalamualaikum. Iya. Nah selanjutnya setelah ini mulai berjalan, setelah ngerasain senangnya berjuang, kenapa saya bilang senang kan? Ketika saya bisa ngobrol dengan Akang sekarang, ada perjalanan yang sudah terlewat dan itu menyenangkan. Saya kedengarna menyenangkan gitu. Ini udah masuk ke titik sukses. Artinya COVID-nya kan sudah tadi sudah mau terlewati ya. Mudah-mudahan secepatnya COVID hilang semua itu. Nah, setelah itu konsistensi udah 2 tahun ini bertahan. Rencana kedepannya seperti apa? Kalau untuk rencana ke depan, jadi saya punya visi itu dari bagaimana sih yang asalnya si relawan ini tidak terstruktur dengan misalkan masalah James mau gini kan gitu. Saya mau coba petakan satu-satu. Makanya di sini saya ada cici apa namanya pendampingan pasien, itu terus ada layanan ambulannya dan ada kebencanaan. Jadi konsep awal gitu dari ambulan kita terima laporan gitu kan. Saya langsung munculkan unit ambulannya gitu pas. Saya langsung telepon Cici, kamu ke rumah sakit ini Pendampingan. Jadi sebelum pasien datang, Cici sudah di rumah sakit. Jadi dia sudah memperhatikan semuanya. Sistematis ya. Betul, saya coba seperti itu agar semuanya berjalan dengan opsinya gitu. Jadi karena saya mau kan belum ada ya yang benar-benar relawan organisasi dengan baik gitu kan. Karena kebanyakan kan semuanya hanya berkomunitas dan kita juga ke depannya insya Allah di 3 bulan 4 bulan ke depan kita ada pelatihan vertical rescue buat Adi. Amin. Kalau nggak salah vertical rescue itu dengan Teddy Indiana. Ya, Skyger, bukan Skyger apa itu nama Kapinis ya, bukan Kapinis, mana ya? Jadi itu udah pelatih vertical rescue itu. Nah, Jadi kayak kalau kemarin kita dari saya sebut nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Dari Speed Response Team, terima kasih. Agen, misalnya mau ke tim kebencanaan itu kayak vertical rescue, di rumah singgah itu sudah ada, fasilitasnya kita sudah ada. Diberikan rekan-rekan perlengkapan rescue sedikit sudah mulai ada. Karena waktu kasus Garut, jadi kasus Garut itu saya lihat kita jadi relawan nggak mau konyol kan, gitu kan? Hanya ini bencana nih, gitu kan? Ini misalkan longsor ini banjir, kita datang, kita foto-foto, kita ini tanpa kita punya skill bunuh diri. Oh iya, karena mendekati itu lah. Adanya seperti ini yang saya nggak tahu, ketika lihat mayat tidak boleh langsung. Betul. Jadi tetap nunggu yang ahlinya dulu. Betul. Karena bisa ada apa-apa, katanya seperti itu Betul. katanya. Iya. Betul. Saya sendiri sih belum pernah lihat ada horor itu. Dan kalau mayat memang Iya, kita menolong pasien aja kayak seperti kecelakaan laka lantas gitu. Betul. Tadinya yang cuma retak terus jadi patah kalau Iya, nggak salah betul. angkat kan. Jadi mereka harus tahu Nah, standar minimalnya itu Iya, yang harus betul. dipahami kan. standar evakuasi. Artinya ada sekolah-sekolah khusus emang yang harus dijalani kan. Keren kan. Terus rencananya kan akan jadi yayasan juga. Betul. Sudah? Nanti buat proses doakan. Apa? Semoga cepat. Siap. Siap. Dalam bentuk yayasan berarti tempat udah ada di rumah singgah itu kan. Udah keren, udah tinggal maju. Tinggal organisasinya sama speednya, kecepatannya kan gitu. Ya. Dan Sama donatur yang banyak. Kayak kita kemarin ada lagi orang baik ngasih kita ambulan. Wih, jadi sekarang udah ada berapa bilang? Alhamdulillah kalau yang ready itu dengan ada supporting dari yang lain ya, supporting dari yang ready sudah ready itu ada 3. Ini yang kemarin yang baru dikerjasamakan dihibahkan mungkin bisa seperti itu dari Pak RW 16 Kelurahan Cibabat. Jadi dikelolanya sama kita. Dan video ya. jadi di rumah singgah tuh sekarang tuh makanya saya mau pikir mudah-mudahan nanti ke depannya jadi rumah singgah jadi klinik, nanti mungkin bisa jadi mimpi lebih gila ya rumah sakit gratis gitu.
mimpi lu gila gitu. Karena kan itu apa dari impian. Betul. Yang mimpi adalah Mimpi kan? Saya ngimpi Kayak kita kan ya. mimpi, saya mimpi ketemu orang yang sebenarnya ketemu baik, ketemu dia, ketemu main Gigi, gitu kan. Ketemu yang lain, ketemu apa? Siap. Semua dari impian. Ya keren kan rumah sakit gratis. Karena kalau ini mah kan tamunya kan, tapi saya boleh beri pendapatnya di Boleh. sebetulnya semua harus gratis. Nah. Urusan negara KB termasuk makan. Punya bukan lagi. Artinya bicara soal kesehatan, Betul. karena ini pengalaman saya ketika semua kan dari imajinasi, Betul. semua dari logik pikiran kita, penglihatan kita dan apa yang kita pelajari. Nggak ada yang sulit. Ketika makanya nama ini Prabu itu kaitannya dengan pergerakan rakyat bersatu. Kalau bersatu muncul sudah nama ngahiji. Lamun ngahiji supralobaan, ngahiji jadi dua, jadi tilu jadi opat. Anu ulang teh ngadua, tilu opat selingkuh aja. Dan kunaon Prabu nyata ngahiji bersatu ketika kebersamaan. Nah sebetulnya kan konsep negara juga bersatu. Artinya kita bayar pajak. Betul. Aya sumber daya alam dikelola lebih kuat nyata negara keker urang-urang KB. Prinsipnya kan persatuan. Nah, cara cangkul kan gitu. Tapi mudah-mudahan ketika logika kita udah jalan dan logika literasi berikutnya lebih baik dan akan lebih baik karena keputus sama COVID itu mereka akan lebih logis bahwa ketika sudah ada yang mengelola semua harus gratis. Kesehatan sekolah kita harus sudah nggak usah pikirkan. Betul. Ke depan itu yang kita pikirkan satu, liburan kemana? Hasil kerja. Jadi bukan hasil kerja bayar sekolah. Makanya jadi karena di negara lain sudah seperti itu, Betul. kan kita harus ikutin dong, nggak susah ya? Benar nggak? Betul. Jadi saya bisa bilang gini, jadi relawan ada liburan, ya. Karena urusan lain-lain selesai. Lebih mahal. Jadi relawan itu hiburan. Saya udah nggak memikirkan lagi soal yang di rumah, soal perut saya sendiri kan gitu. Jadi kita liburan saja. Bantu orang adalah hiburan. Nah Kang, nuhun terus dongkap di podcast Prabu Muda Bandung. Orang-orang muda yang siap mempertaruhkan segalanya untuk masyarakat ya, terutama. Closing statement dong dari semua ya, satu-satu. Ya pesan lah buat publik, pesan buat warga, biar setidaknya kita menitipkan satu pesan baik untuk mereka. Dari masing-masing ya kan, mana kan? Kalau dari saya mungkin tadi ya, segala sesuatu kita harus lakukan bersama-sama apa yang saya sebut dengan pentakel. Kayak saya tadi beberapa yang saya bicara buat pentakel kesehatan untuk peningkatan pelayanan warga masyarakat. Dan di sini kita harus secara bersama-sama, warga dengan pemerintahan, terus ada kita relawan, terus mungkin ada perusahaan, ada apa, kita saling bantu. Katakan tadi nggak hiji, ayo karena hiji, kembali lagi. Karena di saat kalian mati kalian nggak sendiri, mau dikubur sorangan, dibantu sama orang lain. Jadi pesan saya, ayo barengan, karena hiji, tinggalkan semua ibu-ibu yang ada. Jadi kita mencoba menjadi manusia yang berguna untuk manusia sampai mereka. Enggak, dan cici. Dari saya buat para masyarakat yang membutuhkan saya, saling support, saling menjaga kondisi, saling support semangat. Keren sih. Enggak apa ya? Ya kalau dari saya kayak ini apa, udah saatnya lah kita bersinergi dengan tetangga, dengan sekitar. Kita harus punya rasa care
jangan care kita masa ke luar negeri, ke perang apa, lihat dulu sekitar dulu, sekeliling kita. Lokal kita ya, di lokal kita aja dulu ya. Jangan apa, kita cuma tuh kasihan, sakit. Tapi coba kita bantu, apapun ya kita yang bisa lakukan buat bantu itu. Gotong royong dulu ya. Gotong royong, jangan sampai Budayakan lagi gotong royong. sakit, kasihan, belum makan, coba ngapain kalau cuma kata-kata ya. Betul. Coba tunjukkan kalau betul kamu punya rasa kasihan, ya bantulah semampunya. Karena apa? Bagi saya kan ya, ini pengalaman bagi saya. Sepotong waktu sampel tenang belum sampel lah sih ya. Singkong Ya, sepotong singkong bodok. Itu saya sampai sekarang saya belum bisa bayar harganya ke orang yang ngasih. pasti lapar. Saya lapar 3 hari nggak makan. Sama. Iya. Orangnya itu ya udah saya datangi ke sana, ya sudah jadi kesana keluarga sendiri. Siapa kan namanya kan? Namanya itu Mbak Budi. Itu waktu kejadiannya di Sukabumi. Saya waktu ya kondisi lagi atau lah. Nah, nggak jelas mau kemana, nggak ada tujuan kemana, sampai akhirnya kehabisan biaya apa-apa. 3 hari nggak makan, ketemulah dengan Mbak Budi itu. Karena bangun saya lewat rumahnya, dipanggil kemana, ngobrol. Ya cuma ada 2 itu. Si Konggodong itu, satu dia, satu saya, tapi itu terbatin 3 hari. Terus sekarang Mbak Budi dengan Masih ada hubungan komunikasi dengan keluarganya masih sekarang. Kalau tahun ini udah meninggal. ya, kita doakan. Iya. Itu ya apa, dari situ saya mulai belajar bahwa kebersamaan dari sesuatu yang kecil itu bisa besar untuk orang lain. Respect ya. Iya, efektif. Nah, makanya buat masyarakat, tolong jangan hanya sekadar ucapan kasihan gitu ya, tapi berbuat sesuatu buat sekitar kita. Itu aja dari saya. Ya, keren ya. Bola. Mungkin statement buat masyarakat di luar sana kan. Yeah. Kalau saya kan lebih ke lalu lintas gitu Ya, kan. ambulan ya. Iya, karena kan istilahnya harap kalau ketika ada sirine itu harus refleks lah gitu kan. Yang malah saya salut tuh ketika para ojol gitu kan, ketika kita nih bang kemana, kita mau ke rumah sakit, ke siap gitu kan. Bahkan malah kita tuh yang ada yang cuek aja gitu kan, ketika ada kita kan diambulankan, bahkan ada kita kan diambulankan disebutkan kita dikasih lampu isyarat warna merah, terus kita dibekali dengan sirine, tapi mereka istilahnya warga itu ngedumel gitu kan. Bahkan saya tanya, kalian tuh SIM-nya apa? SIM-nya nembak atau kalian SIM-nya tes? Karena kan dalam peraturan kita pembuatan SIM pasti ada gitu kan, karena kan itu ada materinya gitu kan, seperti lampu isyarat, penggunaannya sirine itu ada gitu kan. Makanya saya berpesan ke masyarakat, ketika ada ambulans, tolong reflekslah kepada kami. Saya mah kasihan aja ketika kita membawa kode merah, terus keluarga pasiennya gawat ya. Iya, kita bahkan sampai Mas minta tolong sampai Mas rumah sakit tolong cepat segera gitu. Saya malah takut jangan sampai yang orang menghalangi saya ini bakalan terjadi. Takutnya seperti itu. Makanya maling. Iya, seperti itu lah kan. Bahkan saya jangan sampai menyelakakan kita, terus jangan sampai mereka yang celaka gitu kan. Saya harap harus mengerti lah gitu kan. Harus dipelajari lagi tentang undang-undang lalu lintas gitu kan, terutama di bidang kita di jalanan gitu kan. Mungkin itu aja dari saya statementnya. Respect sama ambulan. Udah, teman. Siap. Om Jo, Cici, Paep, kan non bisa kos lengkap di studio Pramunis di acara podcast Muda Bandung. Ya, kita masih muda, tenaga masih full, ya semoga sehat semua. Amin. Bisa mengabdi lagi buat masyarakat. Amin. Nah, untuk masyarakat Jawa Barat, alhamdulillah di Bandung, di Cimahi khususnya ada relawan-relawan yang tidak memikirkan soal dirinya sendiri, tapi memikirkan masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan ini jadi
pemicu terhadap masyarakat yang lainnya untuk saling respect, saling gotong royong, dan meningkatkan komunikasi sesama masyarakat di wilayahnya untuk saling memperhatikan baik soal sandang, pangan, papan, ini termasuk kesehatan kan gitu. Silahkan awasi lingkungannya. Relawan-relawan siap untuk membantu kan satu urusan selesai berarti di wilayahnya. Dan untuk pemerintahan mohon untuk ditingkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman ketika dipimpin oleh Anda. Terus untuk pengguna jalan raya respect lah kan ambulan itu da geus disada ngebut ge da mau pasien ya. Sakitu ti Kang Prabu, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terus Bang, nurunin ya? Iya. Ini bisa dibantusan buat yayasan. Ya. Kan ya siap bener kemudian.